Selamat malam ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali ini dalam perkuliahan kita untuk bimbingan karir ya. Kali ini kita masuk kepada materi kesesuaian individu dan pekerjaan. Jadi kemarin kita sudah belajar sedikit mengenai sikap ya, dan juga kepribadian. Sekarang kita hubungkan dengan pekerjaan. Ada satu bagian lagi yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian, yaitu nilai. Nanti kita akan bahas juga sebelumnya ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya harus memastikan dahulu untuk jaringannya apakah tampilan sama suaranya, audio videonya sudah bisa diterima dengan baik di tempat teman-teman. Mohon dicat di YouTube-nya ya. Oke, saya cek di YouTube sebentar ya, dicat ya. Mengenai absensi yang disiakat karena siakatnya trouble, ya nanti saya masukkan videonya ke sana, nanti teman-teman bisa absen di siakat. Tapi jangan lupa nanti ya malam ini. Nah, karena kalau lebih dari hari ini nggak terhitung nanti ya. Oke. Oke, sudah ya. Suara agak pelan. Gede ke ya. Ya wis, oke. Tak banterke ya suaranya ya. Ya udah enggak apa-apa, zakat masih trouble, biarkan saya ya. Ya mungkin yang akses banyak atau lainnya ya. Oke, baik. Saya lanjutkan sekarang karena informasinya sudah jelas, sudah bisa diterima suaranya. Mas Muhammad Darmawan suara agak pelan ya. Maksudnya tuh saya dipelankan apa saya suruh lebih keras? Kayaknya sudah keras ya. Ya nanti. Oke, saya keraskan ya. Baik. Oke, udah ya. Saya itu penasaran, namanya meteor rambu ini memang nama atau bukan ya? Dikasih nama sing ada meteor rambu ini nama aslinya memang meteor rambu ya? Orang jawaban ya. Meteor rambu ranjau laga gitu tenanan jeneng ora gitu. Apa waktu lahir dulu Idam Rambu ini ya? Nggak tahu, ada mungkin nama sungguhan ini. Oke, selamat malam semuanya ya, teman-teman. Ini sudah banyak sekali bergabung. Oke, kita langsung aja ya. Baik. Ya, sekarang kita masuk ke kesesuaian. Kalau kemarin kita bicara mengenai sikap, kepribadian ya, seperti apa, dan juga bagaimana teman-teman bisa menilai sendiri sebenarnya saya itu ke mana gitu ya, atau mendekati yang mana gitu ya. Sekarang ada satu lagi hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu yang namanya nilai. Jadi nanti nilai ini dia mempengaruhi sikap dan perilaku juga. Gitu ya. Jadi nilai ini juga pengaruhnya cukup besar ya untuk sikap dan perilaku teman-teman ya. Khususnya juga untuk pekerjaan ya. Karena nilai ini kalau teman-teman lihat ini definisinya ya.
agak kecil-kecil tulisannya ini, tapi bisa apa ya? Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu gitu ya lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Jadi, mengapa saya melakukan itu? Mengapa saya tidak melakukan ini? Nah, itu ternyata di beberapa bisa jadi di daerah tertentu itu bisa saja berbeda. Nah, tetapi ada nilai-nilai yang berlaku umum. Nah, itu yang tidak bisa dilanggar. Tetapi kalau nilai-nilai khusus ya yang di dalam sebuah budaya atau daerah bisa saja berbeda, kadang-kadang berbeda. Jadi sekali lagi ini kalau nanti dihubungkan dengan ini ya, dengan apakah boleh atau tidaknya dan lainnya, baiknya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat dari definisi ini untuk teman-teman bisa paham. Jadi cara pelaksanaan atau keadaan akhir, saya menginginkan seperti apa. Tapi di sini disukai secara sosial, berarti pada umumnya ya orang bisa terima dibandingkan cara pelaksanaan keadaan akhir yang berlawanan. Jadi kalau kita pasti pengennya sampai nilai itu ya paling tinggi atau nilai-nilai luhur ya. Kalau bisa seperti itu yang kita anut, yang kita ikuti. Ya. Oke, paham? Nah, di dalam penelitian ternyata nilai ini juga mempengaruhi sikap dan perilaku teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman hidup di Jawa, nilai-nilai budaya Jawa pun itu berpengaruh terhadap sikap dan perilaku teman-teman. Satu kali di budaya Barat, sama nilai di sana hanya berpengaruh di sana. Ada yang khas gitu. Ya. Kalau di budaya Jawa atau kita ya Jawa Tengah atau tempat kita itu cenderung orang mengenalnya lebih sopan santun bahasanya kan gitu. Semuanya ada budaya-budaya nilai yang harus dijunjung tinggi. Misalnya menghormati orang tua itu yang paling banyak ya. Itu di dalam budaya Jawa itu sangat junjung tinggi. Di beberapa daerah juga sama. Di daerah misalnya yang bukan hanya etnis Jawa ya, rata-rata semua etnis itu betul-betul meninggikan menghormati orang tua. Termasuk budaya Tionghoa itu juga sangat kuat untuk memelihara itu. Sehingga tata cara yang dilakukan itu seseorang kalau tidak memperhatikan itu bisa dianggap tidak memiliki sopan santun tadi dan dianggap melanggar nilai-nilai. Ada nilai-nilai, apalagi kalau sudah kesusilaan gitu ya, beda lagi. Nah, nilai-nilai pada umumnya aja sudah bikin masalah. Bahkan budaya-budaya yang paling sederhana gitu, tapi itu berpengaruh teman-teman. Sambil contoh ya, ini gampangan nih. Kalau teman-teman bandingkan langsung saya konfrontasi antara di sini dengan misalnya budaya barat, paling sederhana. Karena teman-teman mungkin pernah apa itu, nonton film gitu, nonton film barat. Di sana itu di Amerika atau di budaya barat pada umumnya di Eropa itu, di Amerika terutama ya. Anak kalau sudah besar ya, itu seperti sahabat dengan orang tuanya. Saking akrabnya ya, mereka itu seperti teman.
Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari pun, ini kalau sudah dewasa ya, kalau masih eh, kecil biasanya tidak, panggilannya beda, ya, Pak Dedi atau apa. Tapi kalau sudah dewasa, ternyata manggilnya itu adalah nama langsung, nama orang tuanya. Itu biasa di sana. Itu bukan dia tidak sopan, bukan. Itu menunjukkan bahwa anak tersebut sangat dekat dengan orang tuanya. Jadi dia manggil ya misalnya eh, orang tua Anda namanya misalnya Hadi gitu. Semakin teman-teman dekat dengan orang tua, itu kalau di sana, kalau di barat sana ya sudah biasa dipanggil Hadi. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, bayangkan kalau di sini Anda kira-kira manggil itu ayah Anda itu manggil Di Hadi gitu kan. Piye kira-kira? Bisa-bisa Anda boleh pulang Anda ya. Ya orang tua dijangkar, dipanggil gitu pasti enggak cocok. Di budaya kita dinilai di sini itu tidak bisa. Tapi di sana ya manggil John, gimana kabarnya? Wah itu padahal itu adalah omong-omongan antara anak dengan bapaknya, jadi dipanggil langsung nama. Ini baru contoh sederhana terkait dengan ini. Nah, ini juga ternyata terkait dengan nilai ini, itu ada beberapa hal yang di dalam diri seseorang itu berbeda-beda. Nah, ada beberapa jenis nilai, tetapi secara umum itu ada istilahnya nilai terminal sama nilai instrumental ya. Kalau nilai terminal itu keadaan akhir yang diinginkan, itu yang paling akhir ya. Menurut saya itulah yang paling bagus nilainya. Itu harapan atau cita-cita yang paling tinggi itu namanya nilai terminal. Kalau nilai instrumental itu perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Jadi kalau bahasanya apa ya? Kalau suatu melakukan pekerjaan itu kayak terminal itu misinya, visinya kebalik ya. Terminal itu visinya. Sedangkan instrumental itu misinya, cara melakukannya. Itu sebagian seperti itu. Namun di dalam kehidupan orang karena berbeda tadi, kadang-kadang beberapa orang menganggap itu sudah terminal, tapi beberapa orang menganggap nilai itu masih instrumental. Bisa. Tetapi kalau yang betul-betul mutlak atau terminal ya artinya itu di beberapa orang sama itu nanti kita bisa lihat itu berarti hanya terminal. Tetapi ada beberapa nilai instrumental yang bagi seseorang itu sudah terminal, sudah final. Ya, itu bisa saja terjadi. Paham ya? Oke, kita akan menjelaskan tadi sudah saya hubungkan dengan budaya, sekarang kita akan melihat ke pribadi individu ya. Nilai yang ada di dalam diri Anda dan saya. Ya. Ada beberapa contoh nilai, ini contoh saja ya. Tentu jauh lebih banyak dari ini. Ini contoh-contoh nilai terminal. Misalnya, seseorang ingin apa? Segala sesuatunya itu hidup yang menyenangkan. Itu sudah kalau saya hidup yang menyenangkan itulah nilai tertinggi bagi saya. Saya aman dan tenang, nilai tinggi. Rasa keindahan, jadi itu nek wis suka satu yang indah-indah ya itu sudah wis arem artinya sudah sampai ke tingkat itu dia sudah selesai final.
adil, persaudaraan, mencintai yang lain, kemerdekaan, bahagia ini juga sama. Tapi Anda perhatikan, contoh-contoh yang itu kan yang paling ya di sini nilai terminalnya itu anggap aja yang dalam arti yang paling akhir yang diharapkan, ya. Sedangkan nilai instrumental ini adalah, cara untuk mendapatkan nilai terminalnya tadi. Bisa senang, jujur, bersih, rasional, penuh kasih sayang, memiliki kemampuan, semangat, menolong, imajinatif, ya, intelektual, tanggung jawab, pemaaf, patuh, disiplin diri. Ya, ini adalah untuk membawa kepada nilai terminalnya. Begitu ya, teman-teman. Moga-moga tidak bingung. Nah, Anda tentu punya itu nilai terminalnya. Tentu setiap orang bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Ada yang penting hidup di dunia ini seneng dan lainnya sudah cukup itu. Tapi yang satu enggak cukup. Kalau saya tidak masuk surga, tidak hidup kekal, tidak selamat, itu belum. Ya. Saya bahagia di sini, saya anggap itu sudah terminal, ya tidak masalah. Paham ya? Nah, berdasarkan ini teman-teman, ternyata ya, ini nanti juga berpengaruh terhadap diri teman-teman untuk menyikapi, gitu. Ya, berperilaku dan bersikap. Nah, di dalam penelitian gambaran nilai tadi semoga juga nanti menolong, karena itu kalau dihubung-hubungkan enggak bisa dipaksakan ya. Artinya gini, bagi seseorang kalau pencapaian nilai itu sudah tercapai, ya, dia tidak mau yang lain sudah. Tapi bagi seseorang kalau itu belum tercapai, dia akan berusaha untuk mencapainya. Nah, berarti sikap dan perilakunya akan berbeda. Paham ya di sini ya? Sampai di sini. Di nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Nah, sekarang kita akan menghubungkan kepribadian dan nilai seseorang. Ingat yang pertama dulu. Ya, sebelum kita kepribadian. Jadi yang sudah kebiasaan-kebiasaan dan lainnya yang kita lakukan itu juga ada hubungannya dengan nilai. Ya, kesesuaian. Jadi ini kita akan lihat ke sana. Nah, di dalam ya ada buku yang personal dalam bukunya personality ya. Itu juga ada teori di sini yang sering kali diacu gitu ya, dipakai gitu ya. Walaupun ini juga ada tokoh-tokoh lain yang mungkin juga menyampaikan yang berbeda, tetapi ada yang minimal itu ini ya, secara umumnya itu hampir sama sebenarnya. Hanya yang namanya apa ya, ilmuwan atau mungkin yang membuat suatu teori dan lainnya itu selalu berkembang, apalagi ilmu-ilmu sosial. Nah, ini saya ambil dari yang miliknya John Holland nanti ya, John Holland. Jadi di dalam personality ini, kesesuaian individu dan pekerjaan itu mengemukakan bahwa kesesuaian antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan itu menentukan kepuasan dan perputaran karyawan juga. Jadi kalau di dalam Anda nanti bekerja, ya, ternyata kepribadian Anda dan dan di dalamnya ya, jadi nilai itu ada juga yang sudah nanti di dalam diri kita itu bersatu dengan kejujuran apa-apa, itu juga membentuk pribadi Anda, gitu loh maksudnya. Nah,
Ketika ini dihubungkan dengan pekerjaan, nah, ini akan menolong kita atau menolong Anda dan saya puas atau tidak. Bahkan nanti kalau Anda jadi pemimpin, Anda bisa melihat dari kepuasan itu untuk melakukan perputaran untuk mencocokkan, ya, ini sebenarnya cocok ben orang itu atau orang mencapai kepuasan atau bahagia dia di dalam bekerjanya, membuat dia loyal, betul-betul semangat dan lainnya itu, kalau nanti Anda jadi pimpinan perusahaan, memandang itu adalah suatu kepentingan. Ya ketika orang bekerja dia sukacita, sangat karena apa? Cocok dengan kepribadian dan nilai yang dia miliki. Paham ya? Nah, John Holland ini dia mengidentifikasi ada 6 tipe kepribadian, ya, yang cocok dengan nanti dicocokkan dengan pekerjaan. Ini contohnya ada beberapa hal. Kemarin memang ini ya saling ya. Tapi kalau seandainya nanti Anda membaca buku lain atau yang lainnya boleh, istilahnya ada berbeda, ya. Tetapi hampir-hampir mirip lah, hampir-hampir mirip. Mungkin ada beberapa istilah-istilah yang sedikit berbeda, tetapi untuk karir assessment ini ya apa ya istilahnya pendekatannya itu sebenarnya hampir sama. Baik, saya langsung ya untuk mengetahui ini saya bawa kepada teorinya John Holland ada 6. Ya. Menurut John Holland itu ada realistik, ya, investigatif, artistik, ya, perbedaan yang sosial, enterprising, ya, sama konvensional. Kira-kira itu yang seperti apa? Kita coba lihat ya. Ya, menurut dia ya, itu ada yang realistik, ini mulai dari realistik dulu ya. Jenisnya realistik, menurut John Holland itu mengatakan, orang yang seperti ini biasanya lebih menyukai aktivitas fisik yang membutuhkan keterampilan, kekuatan, dan koordinasi. Itu orang yang jenisnya itu ya realistik menurut John Holland ini. Nah, karakteristik kepribadiannya bagaimana? Biasanya orangnya ya itu pemalu, sungguh-sungguh, gigih. Maaf itu kurang G satu ya tulisannya. Gigih masa bukan igi. Gigih, stabil, mudah menyesuaikan diri sama praktis. Ini menurut John Holland karakteristiknya atau ciri-ciri kepribadiannya itu pada umumnya. Nah, mengenai ini jangan Anda bayangkan itu bisa yang ilmu-ilmu sosial psikologi begini tidak bisa mengatakan ini 100% benar, tidak ada ya. Tapi Anda harus paham bahwa ini dibuat teori-teori dan lainnya itu adalah yang mendekati ya, mendekati kemungkinan besar seperti itu ya. Nah, menurut dia pekerjaan yang sesuai, yang kongruennya adalah mekanik, operator alat bor katanya ya, macam-macam di situ. Pekerja lini perakitan ya, bahkan petani itu dia merekomendasikan seperti itu. Jika orang tersebut memiliki ini jenis realistis ini yang memiliki ciri-ciri karakteristik seperti ini. Gitu. Jadi menurut teori ini ya, kalau orang dia sesuai dengan jenisnya dan sesuai dengan ciri-ciri kepribadiannya, orang itu bekerja pada
bidang-bidang itu dia nanti akan dalam garis itu ya, dalam itu dia akan bahagia. Karena itu cocok. Nah, menurut itu. Kalau Anda membantahnya nanti, wah udah mesti. Ya itu namanya kita melihatnya kan ini dari sisi berdasarkan ya teori penelitian dibentuk ini, ya itu jadinya seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan penelitian atau teori yang lain, ya monggo, tapi harus pakar dulu gitu. Oke. Yang kedua ada jenis investigatif. Nah, ini jenis investigatif itu modelnya ya lebih menyukai aktivitas yang melibatkan proses berpikir. Kalau yang realistik itu lebih kepada fisik, aktivitas fisik. Kalau yang investigatif ini proses berpikir, berorganisasi dan memahami. Ya, orangnya itu cirinya, karakteristiknya, kepribadiannya analitis, tidak dibuat-buat. Rasa ingin tahunya itu lumayan gitu ya, ingin tahu ya. Bahasa gaulnya apa? Kepo. Ya, wow, jadi pengen tahu dia. Itu orang investigatif. Jadi towakone ya. Goleki terus gitu ya. Rasa penasarannya tinggi biasanya investigatif itu ya. Itu orangnya analitis juga. Ya, ingin tahu, tetapi juga sifatnya itu bebas. Ya. Tidak mau dia betul-betul dikendalikan itu enggak. Dia sukanya bebas. Pekerjaan yang kongruen atau yang sesuai adalah biasanya ada ahli-ahli di sana, ada ahli biologi, ahli ekonomi, ahli matematika, pembawa berita bisa. Jadi lebih cenderung kepada ilmuwan. Itu investigatif ya. Kalau ada yang agak berbeda itu ya tadi pembawa berita itu karena dia dari sisi bagaimana dia mengorganisasi dan memahami. Bisa. Ya. Tapi yang paling banyak di situ adalah ilmuwan, ahli-ahli di situ. Orangnya suka berpikir, menganalisis. Oke. Yang ketiga ada jenis sosial. Ya, sosial ini kecenderungannya lebih menyukai aktivitas sosial seperti membantu dan mengarahkan orang lain. Nah, itu seneng deh, nggak dipaksa loh itu. Itu beda. Beda dengan kalau dipaksa, enggak. Itu cenderungnya seperti itu. Nah, ciri kepribadiannya atau karakteristik kepribadiannya biasanya orangnya ya suka bergaul, ramah, ya, kooperatif biasanya ya, pengertian ya, seperti itu. Itu orang-orang sosial. Ya cocoknya ya tentu sebagai pekerja sosial, termasuk guru gitu ya, konselor juga, psikolog klinis gitu ya. Jadi dalam tanda petik jangan salah ya, itu guru loh ya. Bukan. Jadi kalau dosen itu sebenarnya guru juga dia. Kalau istilahnya kalau Anda disebut mahasiswa makanya dosen mah guru kan gitu kalau. Tetapi dalam konteks ini berbeda. Jadi kalau tugasnya guru itu lebih cenderung sosial ya. Tapi kalau dosen sudah jangan Anda bayangkan seperti sosial. Karena dosen itu tanggung jawabnya berbeda. Bukan hanya ngajar saja, dia ada di sana tridharmanya, ada penelitiannya, mau tidak mau dia harus memiliki juga yang lain tadi untuk investigatif dan lainnya. Tapi kalau yang dicontohkan ini itu adalah guru. Ya, dari sisi jiwanya untuk menyalurkan. Walaupun seorang dosen pun juga memiliki itu.
Tapi itu kalau dia mau berkarir di dosen, dia tidak bisa mengandalkan itu saja. Karena ngajar saja dia tidak bisa berkarir di dosen. Karena di sana ada penelitian. Makanya di dosen dia punya tridharma itu dipaksa. Dipaksa apa namanya? Pengabdian pada masyarakat. Ya, itu dosen. Rodok beda sedikit ya dengan guru. Ya. Nah, di sini ada psikolog klinis juga, konselor juga. Tapi ya campuran ya teman-teman. Nah, saya bilang tadi tidak bisa kita menjas atau ini harus jadi ini, harus jadi ini. Yang persis memang yang tahu persis ada sebenarnya. Berada di mana, senangnya di mana itu nanti juga kita sendiri. Orang lain kalau Anda jadi pimpinan itu hanya mengarah-arahkan berdasarkan apa yang Anda cerminkan, Anda kelihatkan, Anda dari kepribadiannya itu kan tertampil, kelihatan. Itu pegawai itu kalau bekerja pas ini kok bisa seneng ya. Nek ditaruh di sana kok enggak ya. Nah, itu pimpinan yang bisa melihat itu. Tetapi mengenai kepuasan di dalamnya adalah Anda sendiri yang bisa. Oke, saya lanjut konvensional. Ini menurut konvensionalnya John Holland. Apa itu maksudnya John Holland? Lebih menyukai aktivitas yang diatur oleh peraturan, rapi, tidak ambigu, pasti terus. Ya, senang yang gitu. Sing apa ya? Ora ruwet ya bahasa itu aja. Biasanya cirinya adalah patuh, efisien, praktis, namun tidak imajinatif, ya. Juga tidak fleksibel orangnya, ya. Kurang luas ya, tidak fleksibel, kurang luas. Nah, itu biasanya di pekerjaan yang cocok atau yang sesuai ada akuntan, manajer perusahaan, ya. Tapi ini anunya ya, manajer perusahaan dalam arti dia sebagai memanage-nya, ya. Bukan pemilik. Jangan keliru ya, bukan owner. Nah, owner beda. Owner tidak ada owner yang konvensional itu sedikit sekali. Ya. Tapi kalau manajer perusahaan karena dia bertanggung jawab terhadap direksi, ya, atau bertanggung jawab atau ada yang di atas dia melakukan pekerjaannya itu semuanya serba diatur. Manajemen itu ya. Kasir bank, juru tulis itu semuanya konvensional. Ya. Kalau tidak memiliki ciri ini ya sulit. Bayangkan aja kalau misalnya Anda jadi kasir bank. Bagi orang tertentu suka, seneng wis pokoknya itu setiap hari itu nerima uang walaupun bukan uangnya dia, tapi itu dia enjoy aja. Tapi kalau yang tidak suka, jangankan 1-2 bulan di situ, ngitung terus, pasti dia nggak tahan. Ada orang suruh duduk itu loh, duduk 1 jam itu wis gatal dia di kantor gitu, wis pengen keluar dan lainnya. Dia ndak nikmati itu. Tapi ada yang ndak, berjam-jam duduk atau apa, apalagi kayak ini ya, kasir ya tiap hari, setiap mau dia ya hanya nerima uang dan seterusnya hanya seperti itu. Tapi ada yang enjoy, ada yang tidak. Nah, ternyata menurut John Holland itu ternyata ini cocok-cocokan juga ternyata ya. Ada yang tadi giat. Giat ya. Ini yang langsung saya terjemahkan ya bahasa Indonesianya. Dia lebih menyukai aktivitas verbal di mana terdapat banyak peluang untuk mempengaruhi orang lain dan memperoleh kekuasaan. Kalau ini suka ngomong, bicara. Biasanya cirinya gimana? Percaya diri orangnya, betul-betul pede orangnya ya. Kemudian ambisius. Ambisius itu penuh dengan apa ya? Ambisi. Ya.
Ambisius kalau kebablasan kurang baik ya memang ya. Tapi orang tidak punya ambisi juga tidak punya gaya hidup. Ya. Nah, Anda harus bisa menyeimbangkan. Tetapi orang yang ini itu memiliki keinginan yang cukup atau sangat kuat, bukan cukup ya, sangat kuat. Ya, orangnya juga energetik, kemudian mendominasi biasanya, pengennya menguasai. Jadi kalau pengennya apa ya? Di samping memimpin ya, dalam hal ini memimpin dia inginnya itu berada di atas lah pokoknya gambarannya kayak gitu. Menurut John Nolan, pekerjaan yang cocok pengacara, agen-agen real estate itu kudu pinter ngomong ya. Orang promo ya atau delaran dan lain sebagainya itu masuk di situ. Humas juga masuk. Kalau manajer bisnis kecil ini juga masuk, mengapa dikelompokkan bukan manajer perusahaan yang tadi agak besar ya. Kalau manajer bisnis kecil ini biasa karena dia harus bertemu dengan mempromosikan lagi. Nek wis gede beda meneh. Bisnisnya besar, manajernya itu sudah tidak terlalu. Oke, sudah bisa lagi. Baik, maaf ya. Putus. Oke, sudah nyambung lagi. Oke, jadi ini orang yang punya imajinatifnya bagus, tidak suka bekerja di bawah aturan. Angel ini, kalau orang yang nggak biasa ya, nggak mau diatur. Idealis, orangnya idealis betul, ya. Emosional tapi kadang-kadang. Biasanya emosional itu temperamen. Temperamen itu bukan berarti terus langsung temperamental itu beda ya. Temperamen itu dia ya mudah ya. Emosionalnya itu mudah untuk dirangsang ya. Bisa mudah bereaksi lah biasanya. Itu emosional maksudnya. Tidak praktis juga orang. Jadi jangan kaget kalau jalan-jalan dengan orang yang seniman itu berbeda dengan beberapa dari orang lain dalam hal bagaimana dia pribadiannya itu. Jadi bayangkan aja kalau misalnya dia seseorang itu kita misalnya, kalau saya misalnya, kita mau contohkan atau Anda itu mau ke misalnya kalau dari sini dari Steko misalnya ini langsung mau ke Simpang 5 begitu. Kan lurus itu ya. Tujuannya Simpang 5, lurus aja seret. Ketemu Simpang 5 di Semarang ini. Tapi orang seni enggak seperti itu. Kadang-kadang dia kalau mau ke Simpang 5 dia muter dulu lewat misalnya kalau yang di Semarang sini ya yang tahu di Stekom ini. Mungkin dia lewat Jalan Fatmawati dulu keliling. Mungkin juga lewat Banyumane sampai balik ke Simpang 5. Tapi itu orang-orang yang seperti itu dia menikmati. Dia tidak mau, dia suka. Ya sudah. Nah, itulah perbedaan yang cukup menyolok bagi seseorang. Ya. Cara berpikirnya juga tidak sistematis. Ya. Tapi bukan berarti orang seperti itu tidak pandai, bukan, salah. Orang seperti itu cerdas-cerdas, imajinatifnya juga tinggi. Ya, pelukis itu dalam beberapa hal Anda atau seniman-seniman itu gitu. Musisi juga cocok. Penulis, desainer interior betul juga oke. Orang-orang yang arsitektur. Oke ya. Jadi kreatif sebenarnya. Orang ini betul-betul kreatif. Ya. Nah, itu bagaimana itu cocoknya. Nah, mengenai ini teman-teman secara gambaran itu silahkan silahkan hanya membuka kira-kira itu saya itu termasuk yang mana, saya nggak begitu tahu persis, yang tahu adalah teman-teman sendiri ya. Nah,
pada suatu titik nanti ketika Anda boleh memilih, ya, Anda akan mengarah ke sana, itu akan lebih bahagia. Tetapi kalau mungkin karena kondisi keadaan Anda tidak bisa memilih, nah itu berbeda lagi. Karena pekerjaan kita atau pekerjaan Anda itu dipaksa oleh keadaan. Tetapi kalau suatu kali pada suatu titik Anda boleh memilih, kepuasan di batin Anda pasti akan memilih yang sesuai dengan kepribadian Anda. Itu gitu teman-teman. Kalau misalnya pekerjaan ini, menurut saya ini kurang cocok gitu ya. Tapi hati-hati, jangan terlalu kita mengatakan anggur ini gak cocok, ini gak cocok. Coba Anda pahami dulu, saya itu sebenarnya seperti apa. Sehingga tidak kayak kutu loncat, bukan. Tapi dalam beberapa hal Anda harus terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini punyanya Alpot ini. Ini juga hampir sama ya teman-teman, hanya istilahnya saja. Ya. Tapi dia membagi juga 6, hanya agak berbeda. Yang satu ini menurut dia loh ya, itu ekonomis, estetik, sosial, political, religius, theoretical. Ya, ada beberapa yang ini ya agak berbeda menurut John Holland tadi. Jadi orang ekonomi itu kalau bisa dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah yang dimaksudkan, gampangnya gitu ya. Menimbang saya nyampaikan terlalu luas, tapi dengan pemahaman ekonomi itu Anda mengerti, oh orang itu yang seperti itu. Ya, itu orang ekonomis namanya. Kemudian estetik ini sama dengan tadi yang lebih ke cenderung. Ini kan nggak beda istilahnya ya, artistik. Kalau di sini menggunakan istilah artistik, di sini menggunakan estetik. Ini nggak beda jauh. Sosial, ini orang yang senang bergaul, ini hampir sama ya dengan sosialnya John Holland tadi. Political, ini tipe orang mempengaruhi orang lain, ini juga samanya dengan mana? Sama yang ini. Nih ya, memperoleh kekuasaan gitu ya. Itu yang sama dengan ini, dengan dia menggunakan istilah giat tadi. Atau kalau dalam ini apa namanya? Ini loh, bahasa Inggrisnya dia menggunakan enterprising ini. Ya, beda. Ya, selisih-selisih sedikit lah. Kemudian religius lah, ini yang ini agak di Holland tadi tidak ada. Ya, di Holland lagi tidak ada. Ya. Berbeda ini berbeda dengan sosial. Kalau yang religius ini orang yang senang kesatuan dan mengerti alam semesta ini menurut Alpot ini dia lebih cenderung ya sukanya ke arah yang ke atas lah ya. Horizontalnya kurang ya, tapi dia sana segalanya. Anggap aja agamis. Semuanya serba ke sana, religius orangnya lebih tapi beda ya. Sebenarnya yang dimaksud Alpot ini bukan agamis. Nah, agamis itu lebih kepada aturan-aturan yang ada, tapi kalau religius itu tidak. Dia makanya dia menggunakan istilah kesatuan dan mengerti alam semesta antara hubungan manusia dengan Allahnya, dengan Tuhannya itu bukan dalam arti agama, tidak. Ini beda ya sebenarnya. Religius itu sebenarnya adalah di situ. Jadi dia ini banyak dimiliki biasanya adalah orang-orang timur. Ya, budaya timur itu religiusnya kuat sekali ya, banyak sekali itu ya. Ya keyakinan, kepercayaan tetap masuk di situ. Jadi ya.
Tidak harus agamis, tapi religius ini yang penelitian dan memunculkan teori-teori ini, memunculkan hal-hal yang menurut beberapa orang itu kadang-kadang ada yang nggak memperhatikan, tetapi saya menyampaikan ke Anda karena ini adalah menyangkut kepentingan Anda dan saya. Terkait dengan apa? Nilai. Terkait dengan nilai tadi, akibatnya saya ingin hidup itu ingin bahagia kok. Saya hidup itu untuk apa? Itu harus kita temukan di situ. Bekerja juga untuk apa? Kalau tidak ketemu di sana, Anda tidak memiliki nilai-nilai tadi, ya kerja juga saya hidup di sini itu nggak memiliki apa-apa. Itu ya. Oke, silahkan nanti dilihat-lihat ya. Kira-kira itu saya cocok di mana pada suatu titik ketika Anda sudah artinya apa ya? Terbebas dari tekanan dan Anda bisa memilih. Pilihlah pekerjaan yang memuaskan betul-betul pribadi Anda. Itu yang luar biasa. Ya, pasti Anda bahagia di situ. Tapi kalau Anda belum mencapai titik itu, masih umek ya, dalam arti itu untuk memenuhi kebutuhan dalam tanda petik makan hidup gitu ya, untuk hidup saja, ya jangan terlalu berpikiran untuk ke sini. Tetapi arahnya adalah kalau itu bisa diusahakan sejak awal dengan sesuai dengan kepribadian dan kesukaan Anda, apakah itu tidak lebih baik? Nah, ini maksudnya silahkan Anda mengarahkan ke sana. Ada orang-orang yang konsisten seperti itu, teman-teman. Jadi saya hidup sejak awal ini untuk apa ya? Dia kemudian menyebutkan saya sukanya ketika ini, sukanya ketika ini. Saya cocok dengan ini, kepribadian saya seperti ini. Nah, itu biasanya bisa sukses. Ya, rata-rata seperti itu orang sukses. Paham ya? Saya barusan tadi juga ketemu teman. Teman datang sini, teman dari Malang. Saya juga cerita teman saya ini sejak dia SMA setelah kuliah itu enggak pengen jadi pegawai dan enggak pengen. Pengennya ya usaha sendiri, enggak pengen ikut orang, enggak mau. Walaupun dia sarjana, pendidikan tinggi, dia enggak mau. Karena dia enggak bisa di bawah pengaturan orang lain ternyata enggak bisa. Nah, itu menurut dia, sehingga dia lebih suka merintis usaha sejak mulai nol. Padahal saya sendiri, saya pernah mencoba juga merintis usaha itu tidak mudah, ya, mulai dari kecil. Tapi karena dia konsisten mulai itu, wah itu dinikmati. Saya ketika ketemu tadi itu, ya jauh sekarang. Saya beda dengan ya passionnya beda, ya. Saya ngajar seperti ini sekarang di dunia pendidikan pun beda, arahnya beda. Ya. Tapi kepuasannya menurut saya bisa di sini itu, saya pun usaha sukses, itulah puasanya dia. Jadi bahagia pun berbeda ya teman-teman ya, untuk satu orang dengan yang lain. Ada yang mungkin juga sudah sukses dalam arti ekonominya, tetapi di dalamnya itu dia ya nggak sreg di dalam pekerjaannya waktu itu, nah itu ya silakan Anda yang tahu. Sebaliknya ya biasa-biasa saja, nggak berlebihan, cukup tok, tapi bahagianya luar biasa. Itu juga ada. Paham ya teman-teman? Sampai di sini dahulu ya apa yang saya sampaikan. Semoga banyak ya ambil yang bermanfaat saja ya. Yang tadi yang menurut Anda
nggak cocok ya ABK saja. Yang cocok, yang baik, nah, ilmunya baik, Anda bisa manfaatkan. Begitu sampai di sini, semoga teman-teman bisa ya memahami dan juga menghubungkan sendiri ya antara kepribadian, sikap dan nilai yang teman-teman harapkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat malam ya. Waktunya sudah cukup lebih dari 1 jam. Nanti minta tolong tetap masuk di Siakat untuk presensi masuknya ya. Untuk tetap review supaya masuk presensi. Ini nanti saya langsung proses masukkan coba di Siakat ya. Siakat ditutup jam 23.59. Jadi diusahakan sebelum 23.59 teman-teman sudah absen ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf jika ada beberapa yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Salam sehat, tetap semangat.